Halo sahabatku, kembali lagi di channel FK Moto Journal. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu ya, dalam kondisi sehat. Kali ini video kita bukan touring nih. Kebetulan si Bianco lagi istirahat. Terakhir dia kan habis touring ke Sumatera, kita belum jalan jauh lagi nih. Sekarang kita mau memperkenalkan salah satu keluarga kita yang sepuh. Namanya Zoro. Kita bongkar dulu selimutnya. Nah, ini Scorpio Z tahun 2008 nih. Kebetulan ini motor saya pakai waktu zaman kuliah ya teman-teman. Udah setahun kurang lebih nggak saya pakai. Nah, kemarin tuh ya teman-teman, saya kan mau ganti oli tuh sendiri. Ternyata baut olinya tuh dol teman-teman. Si ulir belakangnya tuh. Nah, jadi dia nggak bisa ngencengin. Muter aja terus. Tuh. Jadi sih rencananya sekarang kita mau bawa ke bengkel ya. Sekalian diservis nih. Browsing sih di Bandung ada rekomendasi di bengkel Ciwaruga 225. Kebetulan nggak terlalu jauh juga dari rumah. Kita mau nyoba hasil perbaikan sama servis di sana. Bensinnya juga udah tipis ya. Tadi baru beli bensin eceran nih 2 liter. Kita isi dulu aja. Buat yang dol itu udah saya akalin ya teman-teman, pakai kayak lakban buat ini. Buat apa namanya? Lakban buat pipa. Jadi harusnya sih masih aman ya sampai ke bengkel. Kita masukin dulu aja. Oh my god. Waduh, bensinnya kemana-mana Kita enakin lagi mesinnya, sama penampilan juga kita perbaiki ya. Ini tuh kayak jok juga udah robek-robek. Terus cat juga ini udah nggak tahu nih, kelihatan kan itu kayak sudah rusak. Rencana sih saya mau modif setelan adventure touring ya teman-teman. Biar kali-kali bisa gantian juga sama si Bianco. Jadi gantian sama Zoro nih buat jalan-jalan. Paling untuk sekarang kita mau, oh iya, bannya juga nih karena udah lama terus kita pompa dulu ya. Kebetulan cukup lah pakai pompa ini. Kita isi di 30 PSI aja ya, standar. Aduh.
Ini rencana kaki-kaki juga pengen saya modifikasi ya teman-teman. Buat Scorpio sendiri kan sebenarnya ada kelemahannya tuh, jeleknya di kaki-kakinya nih. Apalagi bagian shocknya ambles. Jadi nanti sekalian kita mau tanya-tanya ke bengkel, bisa diakalin nggak atau dimodifikasi, entah ganti arm atau ganti dudukan shocknya. Kita coba panaskan dulu ya. Oke. Oke deh, langsung kita gas aja. Oke, ini kita udah ada di daerah pertigaan Gerlong ya teman-teman. Kita langsung ke kiri aja. Mudah-mudahan oli baut pembuangan olinya masih aman nih. Kita akalin dulu biar bisa jalan sampai ke bengkel teman-teman. Kemarin kita nambah bensin 2 liter, nggak terlalu ngaruh ya ini ya, masih di garis merah. Saya juga lupa ini kapasitas tangki berapa liter ya harusnya. Jadi kita cari tahu lagi ya teman-teman, saya udah lupa soalnya. Nanti kita rencana sih mau pelan-pelan ya kontenin motor ini, kita perbaikan mesin biar lebih bertenaga lagi. Terus rencana sih saya mau modif kaki-kaki ya teman-teman, kaki-kaki, shock, ban, sistem pengereman juga pengen saya upgrade, tapi nanti pelan-pelan aja ya, soalnya terkendala sama biaya juga nih teman-teman. Pastinya kan kita harus, yang pasti kan kayaknya sih nggak murah ya buat modifikasi seperti itu, lumayan. Nanti kalau misalkan dananya mencukupi, kita pelan-pelan kita garap motor ini. Mudah-mudahan bengkelnya aman ya. Kenapa saya nggak mau langsung ke bengkel Yamaha, dealer Yamaha resmi? Soalnya kan motor ini cukup motor lama ya,
teman-teman. Jadi saya takutnya biasanya kan montir-montir dealer resmi tuh kebanyakannya ya, saya dengar ya, saya nggak tahu nih, bisa direvisi atau klarifikasi buat pegawai-pegawai di dealer resmi gitu. Kalau saya tahunya kan mereka banyaknya pegawai magang tuh buat teknisinya gitu, buat yang teknisi seniornya paling 1-2 gitu, tapi kebanyakannya yang magang. Nah itu saya takut, sebenarnya saya takutnya itu juga tuh. Kebetulan kayak ini motor lama, sistem mesinnya juga kan masih pakai karburator ya teman-teman. Takutnya malah pengen diservis biar enak, malah bingung lagi nanti teknisi barunya gitu. Karena kan sekarang kan kebanyakan buat motor-motor yang baru zaman sekarang kan pakainya injeksi ya. Gitu. Makanya saya nyari-nyari kebetulan nih ada nih yang bengkel yang dekat rumah, dan kebetulan dia spesialisasinya juga Scorpio gitu. Jadi ya udah, namanya juga kan bengkelnya Ciwaruga 225, sesuai dengan cc-nya si Zoro nih, Scorpio Z kita. Scorpio 225 harusnya oke ya. Kita udah mau nyampe, udah di jalan Ciwaruga nih. Kan ini lampu di Zoro tuh ini masih kuning ya teman-teman. Kalau dipakai malam kurang terang. Mungkin setelah servis ini kita lihat dulu kualitasnya gimana, baru deh kita cari-cari lagi tempat-tempat modifikasi lainnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada saran gitu, pergi ke mana yang bagus gitu, kayak buat kelistrikan, lampu-lampu, atau buat kaki-kaki, pengereman dan segala macam, boleh banget teman-teman infonya. Khususnya buat Scorpio Z ya. Bengkel. Oke, kita sampai. Oke teman-teman, kita tinggal dulu aja motornya biar enak. Soalnya tadi rame juga ya teman-teman, motor-motor servisan, dan banyaknya juga Scorpio tuh. Paling nanti kalau misalkan ada part-part yang diganti atau udah beres, kita langsung diinfo by WA ya.
Oke deh kalau begitu, nanti kita langsung lanjut aja kalau si Zoro sudah beres di servis. One eternity later. Oke teman-teman, sekarang udah jam 6 kurang lebih. Kita mau jemput si Zoro di bengkel. Aduh, gerimis lagi. Udah mulai hujan. Nah, mudah-mudahan nggak makin besar ya. Sekalian kita lihat kondisi jalanan kota Bandung nih. Sore hari. Jam-jam pulang kerja ya. Tadi jalanan cukup padat. Ke arah Gerlong juga nih. Wih, cakep tuh teman-teman. Sunset. Tapi di atas kita awannya mendung. Vakum aja lah kalau mau Oke, oke. Siapa tuh? kan PP juga kuat. Nah, nanti kalau misalkan ini saya kesini lagi aja ya. Sip. Non Kang. Ya. Oke. Yuk. Oke, teman-teman. Kita servis sama benerin pembuangan oli. Total habis 220 ya. Tadi tuh sama Kang Sabil, teman-teman. Dia juga bisa powder coating sama vapor blasting buat mesin ya. Jadi mesinnya tuh lebih bagus gitu. Kayak mesin baru, teman-teman. Buat bersihin karat, terus dikinclongin lagi lah. Tadi nanya sih harganya kurang lebih 850 ya. Estimasi waktunya berapa lama ya tadi ya? 1-2 minggu. Tadi buat pembuangan olinya sebenarnya masih ada kendala ya teman-teman. Udah di tap, tapi buat kulir baru cuman masih longgar teman-teman katanya. Jadi dibantunya sama seal tape biar si olinya tuh nggak bocor, nggak netes lah gitu. Katanya sih rekomendasinya kalau mau dicor ke tukang bubut, jadi dilapisin lagi aluminium kali ya maksudnya ya, kalau saya
cari-cari info gitu katanya. Dilapisin lagi si lubangnya tuh, nanti di tap lagi lubang barunya buat ulirnya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan dicor lagi kan si lubangnya, berarti kan otomatis si mesin tuh harus dibongkar ya, turun dari rangka. Saya pikir kayaknya lumayan tuh kalau harus turun ya, mending sekalian aja deh. Jadi nanti saya rencananya setelah ini mau di tune up, terus mau cobain vapor blasting sama powder coating biar mesinnya kinclong gitu teman-teman. Tapi katanya untuk sekarang sih masih aman ya. Kondisi sekarang si lubang tutup olinya masih aman, masih bisa diakalin teman-teman pakai seal tape. Jadi si olinya tuh nggak netes-netes keluar ya. Paling habis ini kita mau ajak jalan-jalan dulu aja nih di Zoro buat mori-mori. Kita mau cek nih mesinnya kayak gimana setelah diservis. Kalau masih ada yang kurang-kurang, kita bisa bawa lagi ke bengkel. Buat lampu-lampu juga nih teman-teman tuh, nggak kelihatan ya. Warnanya kuning. Kalau dibawa-bawa malam tuh, wah. Makanya saya ada rencana kan tadi pagi pas saya bawa ke bengkel tuh, ada rencana mau upgrade perlampuan juga ya. Lampu, terus ini cat body juga mau saya ini teman-teman ganti. Mungkin ada rekomendasi teman-teman kalau misalkan mau modifikasi lampu atau body yang oke di Bandung, boleh banget loh info-infonya. Tapi yang low budget ya teman-teman. Ya jangan yang mahal-mahal banget lah. Jadi kan pelan-pelannya kita juga ngegarapnya juga. Gitu. Oke teman-teman, paling segini dulu ya video konten kita bersama Zoro. Ditunggu ya buat updatean selanjutnya nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Boleh banget loh like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke deh kalau begitu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.